Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota sebagai berikut. Radika Adam Ardiansyah, Farah Fida Anissa, Muhammad Haidar Putra Kahono, Bunga Kamila Aufantia Anardi, Adelia Dewi Oktaviana. Di sini, kami akan memaparkan contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, hak merupakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu bagi negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita berikan untuk negara. Penting bagi kita untuk menjaga harmonisasi di antara hak dan kewajiban. Sebab, hak dan kewajiban berguna untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, memastikan bahwa setiap individu menjalani kewajibannya dan terpenuhi hak-haknya. Berbicara mengenai hak dan kewajiban, belum lama ini telah terjadi tragedi dalam persepakbolaan Indonesia. Pertandingan Arema versus Persebaya dalam laga Liga 1 Indonesia 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 digelar tanpa adanya penonton Persebaya sebab terkena sanksi untuk tampil. Pertandingan berakhir dengan keunggulan Persebaya atas Arema, yakni dengan skor 3-2. Sampai peluit panjang ditiupkan, situasi masih berjalan dengan kondusif. Namun, di akhir pertandingan, muncul berbagai reaksi dari penonton atas hasil yang ada. Beberapa penonton mulai turun ke lapangan. Tak lama kemudian, kerusuhan pun mulai terjadi. Botol-botol air mineral mulai dilemparkan ke arah lapangan, sehingga polisi pun harus turun tangan. Setelah massa makin bergerombol dan memancing kerusuhan lebih liar, gas air mata pun ditembakkan. Dan tembakannya menjangkau tribun penonton yang masih penuh. Tragedi pun terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan Malang bukan disebabkan oleh bentrok antar penonton, melainkan korban meninggal dunia karena desak-desakan dan terinjak-injak. Dari Kedimdes Kabupaten Malang hingga Sabtu, 8 Oktober 2022, update data korban Kanjuruhan, sampai pukul 8 pagi sebanyak 704 orang, dengan 550 luka ringan, 23 luka berat, 131 meninggal dunia, dan 37 dirawat. Terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki setiap komponen pada kejuaraan olahraga di negara Indonesia. Bagi penyelenggara, terdapat pasal 52 hingga 54 yang secara garis besar berisi tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknik cabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, dan keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan publik. Dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga. Bagi supporter, terdapat peraturan yang tertuang dalam pasal 55 yang berisi tentang supporter memiliki hak yaitu untuk mendapat perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga, mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum supporter olahraga yang menaunginya, dan memberikan dukungan langsung atau tidak langsung baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Dan supporter olahraga memiliki sejumlah kewajiban, yakni mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum supporter olahraga tertentu, dan menjaga ketertiban dan keamanan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Dan terdapat hak bagi aparat, yaitu mengatur keamanan dan ketentraman jalannya suatu acara kejuaraan olahraga agar berlangsung secara kondusif dan aman, dan mempunyai kewajiban untuk mengamankan acara kejuaraan olahraga tersebut apabila terjadi kerusuhan, akan tetapi tetap tidak menggunakan tindak kekerasan dan sesuai dengan aturan yang telah diberikan dan diatur dalam pertandingan kejuaraan olahraga tersebut. Pelanggaran dan pelaku pelanggaran dalam insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Yang pertama adalah oknum supporter yang turun ke lapangan. Lapangan pertandingan bukanlah tempat yang disediakan untuk penonton berada di sana meskipun pertandingan telah usai dan bertujuan untuk memberi semangat kepada pemain Arema. Tetap saja turunnya beberapa oknum supporter ke lapangan dapat menimbulkan kesalahpahaman antara supporter dan aparat keamanan, sehingga dapat membuat aparat keamanan menganggap turunnya supporter ke lapangan merupakan situasi yang tidak kondusif. Yang kedua adalah panitia pelaksana pertandingan. Panitia pelaksana pertandingan mencetak tiket pertandingan sebanyak 45.000 tiket yang jelas lebih banyak dari jumlah yang seharusnya jika dilihat dari kapasitas Stadion Kanjuruhan yang hanya dapat menampung 30.000 penonton, sehingga membuat stadion menjadi over capacity sehingga membuat penonton berdesakan. Yang ketiga adalah TNI. TNI merupakan alat pertahanan negara yang tidak memiliki wewenang untuk ikut melakukan pengamanan dan pengendalian massa apalagi dalam suatu pertandingan sepak bola.
Dengan terlibatnya TNI dalam pengamanan pertandingan sepak bola tentu menyalahi tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, Polri. Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan di Stadion Kanjuruhan yang terkesan sangat reaktif dan represif, tanpa mengedepankan tindakan secara persuasif dan humanis sehingga suasana menjadi semakin chaos dengan ditembakkannya gas air mata ke arah tribun penonton sehingga terjadi kepanikan dan mengakibatkan banyak nyawa manusia mati sia-sia karena sesak nafas dan terinjak-injak oleh penonton lainnya yang juga panik. Juga ketidakpahaman institusi Polri akan regulasi FIFA perihal pengamanan dan keamanan stadion yang tidak memperbolehkan penggunaan gas air mata dalam pengamanan sepak bola. Yang kelima dan yang terakhir adalah PSSI. PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia yang bekerja sama dengan institusi Polri untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola justru tidak pernah membahas secara rinci bersama Polri perihal peraturan FIFA tentang pengamanan dan keamanan stadion, sehingga menimbulkan kebutaan Polri dalam pengamanan pertandingan sepak bola yang seharusnya jelas berbeda dengan pengamanan masa aksi dalam demonstrasi. Ada beberapa bentuk pelanggaran yang bisa kita temukan di kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana yang pertama, aparat TNI Polri yang mengamankan laga telah melanggar undang-undang karena melakukan tindak kekerasan terhadap para supporter, di mana tindakan sewenang-wenang ini TNI Polri telah melakukan tindak kekerasan jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pasal 170 dan 351 KUHP. Yang kedua, aparat kepolisian melanggar prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan pelepasan tembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Aturan yang dilanggar oleh para aparat ini tercantum pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Yang ketiga, para supporter telah melanggar hak dan kewajiban pada ayat 6 di mana mereka tidak bisa tertib dan bahkan mereka merusak beberapa fasilitas di dalam stadion. Yang keempat, pihak panitia menjual tiket lebih dan tidak mau mengganti jadwal tayang karena takut rugi. Dan yang terakhir atau yang kelima, dalam perspektif ini, Otoritas Publik dan Sepak Bola Indonesia (PSSI) masih belum konsisten menerapkan aturan yang ada guna menekankan anarkisme, bukan hanya di dalam stadion, akan tetapi di luar stadion juga, termasuk pada konvoi supporter yang merusak fasilitas publik dan mengganggu masyarakat yang tak ada kaitannya dengan situasi di dalam stadion. Solusi pencegahan dan penanggulangan kasus serupa. Yang pertama, edukasi supporter dilakukan untuk supporter agar penggemar sepak bola memahami hal yang fatal ketika melakukan kekerasan diri sendiri maupun untuk orang lain. Pelatihan ini dimulai dari anak-anak dengan memberikan pemahaman nilai toleransi sejak dini. Yang kedua, melarang supporter menonton langsung di stadion. Penonton yang nakal perlu diberi sanksi untuk tidak datang menonton langsung di stadion. Tindakan pelanggaran bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam stadion. Yang ketiga, pemisahan jalan masuk dan keluarnya penonton di stadion. Pengaturan waktu untuk pulang juga bisa dilakukan, sehingga dapat mencegah tindakan jiwa massa. Selanjutnya, penonton pulang sesuai dengan kloter dan rute keluar yang berbeda. Yang keempat, persiapan pengamanan dari polisi. Menyiapkan pasukan pengamanan bisa dilakukan dengan adanya pasukan penyusup dalam barisan supporter. Pasukan ini untuk mengantisipasi adanya pengaruh kerusuhan dari supporter. Yang kelima, ada penggunaan CCTV dan panitia penjaga. Hal ini dilakukan untuk memantau gerak-gerik supporter nakal. Supporter yang nakal akan langsung dijemput dan dikeluarkan dari stadion. Yang keenam, pemberian sanksi berat bagi supporter. Pemberian sanksi perlu diberikan kepada supporter. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi supporter yang nakal, bahkan melarang untuk tidak menonton lagi seumur hidup. Yang ketujuh, seluruh kompetisi Liga Indonesia dibekukan. Pembekuan liga bertujuan untuk memperbaiki citra sepak bola. Pembekuan Liga Indonesia pernah dilakukan, namun buktinya sampai saat ini masih sering terjadi kericuan supporter. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.